Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah menahan 8 orang debt collector dalam kasus penarikan kendaraan nasabah dengan cara meresahkan di Kota Semarang. Selain menangkap 8 oknum debt collector, tim Jatanras masih melakukan pengejaran terhadap DPO yang berinisial AM, LM, JS, dan SA. Di Reskrimum Polda Jateng Kombes Johansson Ronald Simamora mengatakan penangkapan para tersangka ini didasarkan 2 laporan masyarakat. Mereka dilaporkan karena menarik kendaraan dengan alasan dapat surat kuasa dari leasing tempat kerja. Pada kasus pertama, 2 tersangka berinisial SN dan YA melakukan perampasan pada kendaraan milik MR, warga Kabupaten Batang. Para pelaku beraksi saat mobil korban dipinjam seorang rekannya untuk membawa keluarga guna menghadiri wisuda di salah satu kampus di Kedung Mundu, Semarang. Korban yang mendapat laporan dari rekannya bahwa mobilnya dicegat oleh 2 oknum debt collector, akhirnya datang ke lokasi dan berujung percekcokan dan kekerasan. Mobil korban akhirnya diangkut 2 pelaku pakai towing. Korban kemudian melakukan visum ke dokter dan lapor ke pihak kepolisian. Pada kasus kedua, 6 tersangka berinisial A melakukan aksi paksa mengambil mobil milik korban berinisial DS warga Semarang Utara. Para tersangka mencegat korban saat pulang dari RS Panti Wilasa. Mereka mengajak korban ke kantor salah satu bank dengan alasan telah menunggak cicilan mobil selama 8 bulan. Di kantor itu, para pelaku mencoba bernegosiasi dan meminta korban menandatangani berita acara penarikan kendaraan. Namun korban menolak. Selanjutnya secara sepihak para pelaku menaikkan kendaraan ke mobil towing. Korban kemudian lapor ke pihak kepolisian. Kemudian melakukan penarikan secara paksa, itu tidak ada. Tugasnya DC hanya melakukan penagihan hutang atau kredit macet atas tunggakan-tunggakan yang terjadi pada pihak leasing. Oleh karena itu, pihak leasing juga kami akan periksa apakah peran dari leasing memberi surat kuasa salah prosedur. Baik dari legal direktur dari pihak leasing, kami sudah memeriksa, nanti juga kepada direkturnya akan kami lakukan pemeriksaan. Bila mereka terlibat dalam dan adanya kesalahan melakukan prosedur pemberian surat kuasa, kami juga bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka berinisial TBG mengaku menjalankan profesi debt collector karena diajak temannya, seorang debt collector kawakan. Gaji yang diterima per bulan sangat tinggi, berkisar 20-30 juta per orang. Atas adanya aksi perampasan dan intimidasi yang sering dilakukan oknum debt collector, Kombes Johansson meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. 20-30 Pak per bulan, Pak. Hah? Enggak, Pak. Semuanya global itu, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Apa berdasarkan berapa Iya, Pak. Kalau satu bulan? Enggak mungkin, Pak. Enggak ada, Pak. Iya, kalau di PT-nya saya di grup itu bisa sampai dengan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan 4 pasal KUHP, yaitu pasal 365, 368, dan pasal 55 serta pasal 66 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Vita Semarang, PA TV.